Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita mendoakan saudari dan saudara kita yang meminta dan memohonkan doa. Bapak Kak Panlila yang sedang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada di Toraja, bagi Maria Bernadette Ratna Tahir dan anak-anaknya Priscilia dan Yonita yang mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Juga bagi saudari-saudara yang memohon doa dalam perawatan mereka, memohon kesembuhan. Untuk operasi bypass jantung bagi Ibu Evi Maria Surya Tahir, untuk Ibu Leni Sutarni yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, untuk kelancaran dan kesuksesan operasi Bapak Sugianto Halim. Dan juga kita mengenang serta mendoakan saudari-saudara kita, Bapak Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, almarhum Mama atau Oma Erli Tundri Bali, dan siapa saja saudari-saudara kita yang memohon doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Pastor Fikep Toraja, Pastor Bartolomeus Pararak, Pastor Paroki Makale, Pastor Johanis Kanan, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-10. Allah adalah kasih, Yesus Kristus putranya telah menjadi manusia untuk menebus kita. Namun mengapa dunia seakan-akan seperti belum ditebus? Adanya kejahatan di dunia dan orang beriman yang juga turut terlibat dalam kejahatan tersebut menyebabkan orang menjadi putus asa atau justru menantang kritik yang pedas. Melalui Yesus menjadi jelas bagi kita bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi lebih baik dan bukan menjadi budak kejahatan. Dalam Ekaristi hari ini, Injil dan bacaan-bacaan menunjukkan dan mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak berkuasa sedikit pun terhadap Tuhan. Dengan mengusir setan, Yesus membuktikan siapakah yang lebih berkuasa, dan kita diajak untuk menjadi saudari-saudaranya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Mari di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, dan kekurangan kita. Kita mohon ampun kepada Allah dengan bersama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki kami agar jatuh binasa. Oleh karena itu, buatlah kami bertobat dan berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon yang terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan ada kasih setia.
berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Ada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu
bahwa jika kemah kediaman kita di muka bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak dapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku.
Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ini kali kedua saya masuk di dalam gereja kita ini setelah pentabisannya atau dedikasinya tahun lalu. Dan itu berarti sebuah kesempatan istimewa bagi saya, juga rekan Pastor Joni Kanan khususnya, Pastor Paroki Makale, itu menikmati segala sesuatu yang ada, bentuk bangunan, arsitektur gereja ini, dan selalu memberikan kesan yang sangat positif. Masuk ke dalam gereja ini, rasa damai, tenang itu ada. Ini sebuah kesaksian, sebuah pengalaman rohani yang sederhana yang mau mengajak kita untuk selalu mendambakan hadirat Tuhan, merasakan, mengalami kuasa rohnya yang selalu meneguhkan, menguatkan, dan menghibur. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengarkan di dalam perayaan Ekaristi ini, khususnya bacaan kedua, mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa betapa pengalaman hidup dalam kesatuan dengan Tuhan, atau biasa yang kita kenal pengalaman iman, itu selalu memberikan buah, berkat untuk hidup kita. Rasul Paulus dalam bacaan kedua ini mengutip Mazmur 116 ayat 10 untuk memulai pengajarannya kepada jemaat di Korintus. Dia berkata dengan mengutip Mazmur ini, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Jadi sebuah kepercayaan saudara-saudari, itu bukan hanya sesuatu yang menjadi milik pribadi. Betul bahwa kita beriman itu sifatnya pribadi. Tetapi jangan lupa saudara-saudari, iman itu selalu kita tempatkan atau kita sadari sifatnya komunal di dalam persekutuan yang kita sebut gereja. Karena kemudian masing-masing dari kita yang percaya itu selalu berkumpul, bersekutu untuk mengungkapkan, merayakan iman itu. Dan Rasul Paulus berkata, "Maka kami pun juga percaya dan sebab itu juga berkata-kata." Pertanyaannya saudara-saudara, apa isi kata-kata yang dimaksudkan dengan berkata-kata itu? Atau dengan lain kata, apa yang menjadi isi pewartaan, kesaksian Rasul Paulus itu? Pertanyaan ini penting untuk kemudian mengantar kita melihat bahwa betapa iman yang kita hidupi ini, yang kita hayati, mesti membawa kita kepada sebuah titik langkah-langkah baru di dalam hidup ini untuk sebuah kemajuan yang kita sebut pembaharuan. Ya. Coba kita renungkan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Bab 11 ayat 1 mengatakan tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya dah? Dan di sini saudara-saudari kita merasakan, mengalami bahwa betapa iman yang teguh, yang kokoh itu akan mengantar kita kepada sebuah kehidupan sejati di dalam persekutuan dengan Allah. Maka isi dari kesaksian, pewartaan, iman yang dibagikan, diajarkan, dikatekesekan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua ini, bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi iman kepercayaan ini
kemudian menggerakkan kita kepada sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa hidup kita yang lemah dan rapuh kemudian ditebus oleh Yesus, dan bahwa oleh kasih-Nya kemudian pada saatnya ketika kita meninggalkan dunia ini akan bersatu penuh dengan Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh iman oleh penulis kitab Ibrani tadi. Dan itu bagi kita saudara-saudari berarti bahwa iman seperti ini mesti mengantar kita kepada sebuah gerakan untuk terus berbagi, untuk terus meneruskan kebaikan ini, rahmat yang kita terima ini dalam kehidupan ini, dalam berbagai usaha dan aktivitas kita. Bukan berarti saudara-saudari tanpa tantangan, tantangannya besar. Ya, coba kita lihat ya. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mencoba menghayati iman Kristiani itu di dalam gereja Katolik, di dalam gereja kita, tantangan-tantangan dari dalam diri itu ada ya toh. Sering mungkin kita merasa puas bahwa sudah cukup ke gereja tiap hari Minggu, aktif dalam berbagai kegiatan dan sebagainya. Ini sebuah tantangan ya toh. Padahal proses pencarian untuk terus semakin masuk ke dalam persatuan persekutuan dengan Yesus itu mesti terus dibangun di dalam sebuah sikap dasar hati kita sebagai orang beriman yang selalu rindu untuk dekat dan bersatu dengan Allah dan terus-menerus merayakan iman itu di dalam kehidupan ini. Jadi sering kita merasa puas, itu tantangannya. Tantangan yang lain tentu tantangannya datang dari luar bisa, yaitu bahwa kita merasa terganggu, kita kemudian dikhianati, kita kemudian dikejar-kejar. Seperti kalau kita membaca seluruh teks bab 4, ya tadi kita dengarkan dari bacaan ini bab 4 ayat 13, tapi kalau mulai baca ayat 1 sampai ayat 12 di bawah itu kemudian kita temukan keyakinan yang meneguhkan Rasul Paulus menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami bingung tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Ini tantangannya, tetapi di balik tantangan ini saudara-saudari, Rasul Paulus merasa tidak sendirian. Dia selalu merasa meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan di dalam kuasa rohnya itu terus menguatkan dia untuk dapat melihat cahaya di tengah kegelapan, merasakan kekuatan di tengah tantangan untuk meneguhkan perjalanan hidupnya sebagai seorang rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman yang sama ditemukan, dialami oleh Yesus. Kalau kita membaca seluruh teks dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai ayat 19, itu kan dikisahkan bagaimana ketika Yesus masuk ke bait Allah mendapati seorang yang mati sebelah tangan kanannya ya toh. Lalu Yesus menyembuhkan. Dia menyembuhkan persis pada hari Sabat, dan ini menjadi sasaran empuk bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk mempersalahkan dia karena melakukan mujizat itu pada hari Sabat. Yesus menantang mereka, manakah yang diperbolehkan? Berbuat baik pada hari Sabat, menyelamatkan orang, atau berbuat jahat? Mereka terdiam dengan perkataan itu. Tetapi kemudian mereka mengembangkan isu-isu yang negatif. Ya, dan mulai berkata kepada Yesus, kepada orang banyak bahwa dia itu ya tidak waras lagi. Ini bahkan tuduhan oleh keluarganya sendiri. Dan dikatakan bahwa ia kerasukan setan Beelzebul, bahwa dia melakukan mujizat itu dengan kuasa Beelzebul. Lihat 3 tuduhan ini dialamatkan kepada Yesus yang sedang mengerjakan perbuatan kebaikan untuk sesamanya, menyelamatkan mereka. Nah, ini saudara-saudari tantangan kita sebagai orang-orang beriman. Ya, apapun situasi kita, tantangan itu selalu ada. Godaan-godaan itu selalu ada, seperti di dalam bacaan pertama tadi. Kisah tentang jatuhnya manusia pertama dan kemudian
bahwa karena akibat dosa, mereka itu saling mempersalahkan. Suami mempersalahkan istrinya, istrinya mempersalahkan ular, bahwa ular itulah yang menggodanya sampai melakukannya. Ini situasi-situasi yang ada di balik pengalaman jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kami datang dari Paroki Makale. Ya, di bawah itu ada banyak teman, rekan umat itu membagikan amplop, ya. Kemudian juga menjual hasil kerajinan usaha umat yang ada di Paroki Makale, khususnya Paroki Tritunggal Maha Kudus Lapandan. Profilnya tadi pembangunannya itu sudah ditampilkan di awal Ekaristi. Sebuah usaha untuk kebaikan bersama, kemajuan umat melalui pembangunan ini. Dan saya tahu kita umat Paroki Andalas itu sudah merasakan pahitnya, manisnya, perjuangannya membangun gereja yang megah ini. Bukan sebuah pekerjaan yang mudah, pekerjaan ringan, tetapi betul-betul menguras semua energi, ya, tenaga, bahkan biaya. Nah, kami mengalami situasi yang sama di Paroki Tritunggal Maha Kudus Lapandan. Ini wilayah Makale Utara, pusat paroki yang akan menjadi pusat paroki, yang sementara kami persiapkan untuk diusulkan menjadi kuasi paroki, dan membawahi itu 9 stasi, jadi kurang lebih 2000-an jiwa umatnya. Sementara sensus biduk ini dijalankan. Nah, apa yang ingin saya katakan dari usaha seperti ini, bahwa gereja yang dimaksudkan yang akan dibangun ini oleh persetujuan Bapak Uskup akan dijadikan sebagai pusat inkulturasi untuk budaya Toraja, minta maaf. Kajian-kajian inkulturasi akan dikembangkan di tempat itu sehingga memang arsitektur dasarnya itu adalah model rumah Toraja. Nah, di balik semua itu kalau memperhatikan sejarahnya, bagaimana misionaris CIZM, ya, dari tahun lalu di Toraja itu sudah merayakan jubileum 85 tahun baptis pertama, ya. 6 Mei 1938, pembaptisan pertama di salah satu stasi di Paroki Makale, yakni stasi Tampo. Dan dari stasi Tampo inilah kemudian menyebar ke wilayah sekitar Lapandan. Dan bagaimana para misionaris sejak awal itu melibatkan tokoh-tokoh adat mengambil bagian di dalam karya itu. Di tongkonan di rumah-rumah adat itu diadakan katekese, persiapan perkawinan, persiapan pembaptisan, komuni pertama, dan sebagainya. Dan itu terjadi. Saya mau mengatakan bahwa dengan pengalaman yang sangat sederhana itu para misionaris memulai karya misi pewartaan, katekese di tengah umat masyarakat itu, di tengah-tengah budaya adat yang sangat sederhana pada waktu itu dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga proses katekese itu berjalan dengan baik. Baptisan demi baptisan itu terjadi dan terus sampai sekarang umat terus bertumbuh di dalam semangat persaudaraan, di dalam semangat persatuan. Nah, karena itu melalui tempat ini kami menyampaikan permohonan dukungan kita semua, doa-doa terutama untuk kegiatan proses pembangunan ini. Karena kita gereja Katolik adalah gereja yang satu. Dimanapun di seluruh dunia, kalau kita menyebut gereja Katolik, kita adalah bagian dari gereja tersebut, termasuk juga di dalam usaha pembangunan fisik seperti ini. Karena itu mari di dalam perayaan Ekaristi ini, melalui doa-doa dukungan kita semua, semoga usaha yang sedang kami kerjakan ini pada saatnya nanti menghasilkan buah melimpah, boleh selesai dengan baik, dan sungguh-sungguh menjadi tempat di mana umat bersekutu, bersatu, merayakan iman yang sama-sama kita sedang hidupi, sedang kita hayati dan terus memperjuangkannya. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya
akan akan Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita menyadari bahwa kejahatan masih merajalela dalam hati kita dan di dunia. Tetapi Yesus telah mengalahkan kejahatan oleh wafat dan kebangkitannya. Maka kita mohon kepada Allah, semoga kebaikan menang atas kejahatan. Marilah mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga gereja menjadi umat yang membaktikan diri untuk membawa pengampunan kepada semua warganya. Semoga gereja menjadi tanda dan pewarta rekonsiliasi bagi seluruh dunia dan segala bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga gereja-gereja yang percaya akan Yesus Kristus mengatasi perpecahan dan menjadi satu dalam Tuhan yang telah membawa pengampunan dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga bangsa-bangsa meninggalkan lomba yang tidak masuk akal untuk memiliki senjata perang yang makin lama makin dahsyat. Semoga bangsa-bangsa mau belajar untuk hidup bersama secara harmonis dan membuka kesempatan yang sama bagi semua bangsa untuk memakai barang-barang di dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga semua orang yang berkubang dalam dosa disentuh oleh Roh Tuhan, supaya menyesal dan meluruskan tingkah laku mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga kita tidak terpecah belah, tetap bersatu, karena saling menghargai, saling mengampuni, dan saling memahami dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga umat Kristiani sanggup menerima kembali mereka yang pernah tersesat, membela mereka yang lemah, atau menjadi korban ketidakadilan, serta memberi kesaksian tentang kerahiman Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kita berdoa bagi para saudari dan saudara yang memohon kesembuhan, memohonkan rahmat belas kasih Allah dalam proses perawatan mereka. Bagi Ibu Evi Maria Surya Tahir, Ibu Leni Sutarni, dan Bapak Sugianto Halim, serta Bapak Kak Panlila. Semoga Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang memandang saudari dan saudara kita ini dengan penuh kasih dan penuh cinta, berkenan menganugerahkan kesembuhan atas penyakit, atas kelemahan yang sedang mereka alami. Semoga melalui perawatan para medis maupun siapa saja yang berkenan dan berniat baik untuk menolong mereka, menjadi sumber pengharapan dan sumber kekuatan dalam perawatan, serta hingga tiba saatnya nanti mereka boleh menjalankan dan beraktivitas bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang memohon perlindungan penyertaan Tuhan, teristimewa bagi Maria Bernadette Ratna Tahir bersama Priscilia dan Yunita,
Ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa melindungi, menjaga dan menyertai saudari-saudara kami ini dalam kehidupan mereka. Jauhkanlah kuasa kejahatan maupun apa saja yang senantiasa mengganggu kehidupan mereka. Dan semoga Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka sebagai tanda penyertaan-Mu untuk kami semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, bagi Bapak Victor Ferdi Andri Bali, bagi Mama atau Oma Erli Tunri Bali, dan Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, maupun saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga oleh karena belas kasih dan kerahiman Allah, mereka mendapatkan tempat yang terindah di dalam surga, mendapatkan kehidupan yang kekal, menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, senantiasa dikuatkan, dihibur dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, sembuhkanlah kami dari segala kejahatan, dan semoga kebaikan-Mu bersinar dalam diri kami, oleh kekuasaan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela pengabdian kami ini. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan ini dan menjadikannya sumber yang meningkatkan kasih kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini, kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali,
kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling berikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas tubuh putramu yang telah kami santap. Semoga berkat kesatuan kami dengan putramu, segala kekuatan jahat terhalau dan segala berhala enyah dari hidup kami, sehingga kami dapat hidup bersama dalam suasana cinta kasih, persaudaraan dan kekeluargaan, sambil mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 8-9 Juni 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 1 dan 2 Juni 2024 23.500.000 rupiah. Sumbangan pemeliharaan gereja 14.965.000 rupiah. Kotak permanen 1.620.000 rupiah. Kolekte perkawinan 1.028.000 rupiah. Kolekte 3 kali misa requiem 4.364.000 rupiah. Kolekte misa arwah 252.000 rupiah. Kotak gerbu bulan Mei 3.282.000 rupiah. Sumbangan dari komunitas JSM 4 juta rupiah. Sumbangan untuk pengadaan genset NN 2.500.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ricky Hamdani Ham dan Jacinta Yakub. Pengumuman kedua. Wendy dan Regina Amelia Giesral. Pengumuman pertama. Daniel Tetan L dan Rizka Lisal. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir paling lambat Sabtu 15 Juni 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Saya teringat kembali 14 tahun yang lalu ketika saya menjadi pastor paroki Santo Paulus Mengkendek, di mana sekarang yang menjadi pastor parokinya adalah Pastor Marcel Lolo Tandung, mantan dari pastor paroki Andalas, datang ke sini untuk memohon bantuan uluran tangan Bapak Ibu ketika kami membangun gereja putih yang kita kenal di Mengkendek. Gereja putih kami datang memohon bantuan dan uluran tangan Bapak Ibu pada waktu itu sehingga gereja itu bisa berdiri dengan megah sampai saat ini. Waktu itu saya melayani 29 stasi seorang diri pada waktu itu. Dan di Makale saya berdua dengan Pastor Palens dan dibantu oleh Pastor Albert Rua dan Pastor Fikep Toraja melayani 30 stasi yang tersebar di 3 wilayah. Yang dalam rencana untuk tahun ini dimohonkan kepada Bapak Uskup supaya dimekarkan menjadi 2 paroki, yaitu Paroki Persiapan Tritunggal Maha Kudus Lapandan yang sementara membangun pusat paroki yang hari ini kami datang memohon uluran tangan Bapak itu untuk membantu kami
dalam menyelesaikan pusat paroki ini yang terdiri dari 9 stasi dengan jumlah KK 810 KK yang akan menjadi sebuah paroki nanti. Untuk itulah kami berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang telah membagi rezeki dalam membangun rumah Tuhan ini. Kami berdoa semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu, melipat gandakan rahmat dan berkat diberikan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu boleh juga membagi rezeki itu dalam rangka membangun sebuah paroki yang nantinya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menjadi sebuah paroki atau kuasi paroki. Kita berdoa semoga rencana ini bisa terlaksana dengan baik berkat uluran tangan dari saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan akan senantiasa membalas kebaikan uluran tangan Bapak Ibu dalam membangun rumah Tuhan ini. Dan pada amplop kita ada barcode di mana boleh kita menyalurkan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Terima kasih kepada Pastor Agus bersama dengan Pastor Nando yang melayani di paroki Andalas ini, dan terima kasih kepada Dewan Pastoral Paroki Andalas dan umat yang kami cintai, dan kami akan tetap mendoakan Bapak Ibu semoga Tuhan memberkati usaha dan rencana Bapak Ibu dalam hidup ini. Semoga demikian. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat. Juga bagi Pastor Fikep Toraja dan Pastor Joni Kanan. Mari kita dukung saudari dan saudara kita ini. Nanti kita boleh ke basement mengambil segala sesuatu yang ditawarkan. Ambil dan jangan lupa. Ya. Mari kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur 690.